Halo Sobat Mistis, kisah kali ini dari Ibu Sulastri. Beliau berprofesi sebagai pemandi jenazah. Dari salah satu rumah sakit, beliau sering kali mengalami gangguan ketika sedang memandikan jenazah dan ketika beliau sedang duduk santai di area tempat pemandian jenazah. Sebelum lanjut, absen dulu, yang hadir dari daerah mana saja, dan yang belum subscribe-nya tolong jariah subscribe-nya. Yang sudah subscribe saya doakan semoga hutangnya segera lunas, lancar segala urusannya, dan ditambah rizkinya. Oke, kita lanjut ke kisah mistis kali ini. Malam di rumah sakit itu begitu lengang. Angin berdesir pelan di luar jendela, membawa aroma hujan yang tertahan di langit mendung. Lampu-lampu di lorong panjang rumah sakit menyala redup, meninggalkan bayangan-bayangan panjang di lantai yang memantulkan cahaya kuning pucat. Di ujung lorong itulah, berdiri sebuah pintu besi tua bertuliskan ruang jenazah, tempat yang bagi sebagian orang terasa begitu jauh dari kehidupan, tapi bagi Bu Sulastri, pintu itu sudah seperti pintu rumahnya sendiri. Bu Sulastri, wanita parubaya berusia 50-an, sudah lebih dari 15 tahun bekerja sebagai pemandi jenazah. Pekerjaan yang bagi banyak orang menyeramkan, baginya adalah bentuk pengabdian terakhir kepada sesama. Rambutnya yang sebagian sudah memutih disanggul rapi, wajahnya keras namun menyimpan kelembutan. Ia terbiasa dengan dinginnya ruang jenazah, dengan aroma formalin yang menusuk, bahkan dengan tatapan kosong mayat-mayat yang pernah melewati tangannya. Namun malam itu terasa berbeda. Sejak awal masuk ruangan, ada hawa dingin yang bukan berasal dari pendingin ruangan. Udara di dalam begitu berat, seperti menekan dadanya perlahan. Sesekali bulu kuduknya meremang tanpa sebab. Tapi Bu Sulastri tetap tenang. Ia menghela napas panjang, membuka pintu loker besi nomor 7, dan mengeluarkan tubuh seorang pria tua yang baru saja meninggal sore tadi. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya lirih, memulai tugasnya seperti biasa. Ia menyiapkan air hangat, sabun, dan kain kafan dengan gerakan yang sudah terbiasa. Tubuh jenazah itu pucat, wajahnya tenang seolah sedang tidur. Hanya sesekali angin dari ventilasi berderit pelan, menambah kesunyian yang pekat. Di tengah Bu Sulastri memandikan jenazah, terdengar ketukan pelan. Tok. Tok, tok, ia berhenti sejenak, menoleh ke arah suara itu. Ketukan datang dari deretan loker penyimpanan mayat di seberang ruangan. Lampu neon di atasnya berkelip sebentar, seperti hampir padam. Bu Sulastri menarik napas. Mungkin cuma angin, gumamnya, berusaha tenang. Ia kembali bekerja, menuangkan air pelan-pelan ke tubuh jenazah itu. Namun ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih cepat. Jantung Bu Sulastri mulai berdegup kencang. Ia menoleh sekali lagi. Semua pintu loker tertutup rapat, tak ada yang bergerak. Ruangan itu begitu sepi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ketukan itu berhenti. Hening. Bu Sulastri menghela napas, merasa sedikit lega. Tapi sebelum ia sempat kembali bekerja, suara itu datang lagi, bukan ketukan, melainkan suara seret. Seperti kuku panjang menggaruk besi dengan perlahan. Suaranya memanjang, memotong kesunyian malam. Bulu kuduk Bu Sulastri langsung berdiri. Pandangannya terpaku pada loker nomor 3 yang kini bergetar pelan, seolah ada sesuatu dari dalam yang mencoba keluar. Ia menelan ludah, langkahnya mundur setapak, tubuhnya mulai gemetar. Loker itu berhenti bergetar, sunyi kembali menelan ruangan. Pagi menjelang siang, sinar matahari berjuang masuk melalui jendela kecil ruang jenazah, tapi cahaya itu seperti kalah oleh bayang-bayang dingin yang memenuhi ruangan. Aroma formalin bercampur anyir masih menggantung di udara, meninggalkan kesan berat dan sesak di dada. Bu Sulastri, setelah semalaman hampir tak bisa tidur karena kejadian aneh tadi malam, memutuskan untuk membereskan ruang memandikan jenazah. Dengan tangan cekatan, ia menyapu lantai yang dingin,
merapikan ember, kain kafan, dan botol sabun yang berserakan. Namun langkahnya terhenti saat pandangannya tertuju pada cermin besar di pojok ruangan, cermin tua yang sudah ada sejak ia pertama kali bekerja di sini. Cermin itu berbingkai kayu hitam yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Permukaannya sedikit berdebu, tapi masih cukup jelas memantulkan seluruh ruangan, termasuk dirinya. Bu Sulastri berjalan pelan mendekat. Seperti biasa, ia hanya ingin membersihkan permukaan kaca itu dengan kain lap. Tapi ketika matanya bertemu dengan pantulan dirinya sendiri, ada sesuatu yang terasa aneh. Ia mengangkat kain lap pelan-pelan. Pantulan di cermin menatap balik dengan wajah kosong, sama seperti dirinya. Namun ketika Bu Sulastri mulai mengelap permukaan kaca, sesuatu membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Bayangan di cermin itu tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum lebar yang aneh, tak wajar, menyeringai dari telinga ke telinga, memperlihatkan gigi-gigi kuning yang tak pernah ia miliki. Padahal wajah Bu Sulastri sendiri tetap datar. Ia mematung, tangannya berhenti di udara, napasnya memburu, jantungnya berdegup semakin keras. "Ya Allah," bisiknya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Bayangan itu masih tersenyum, tatapannya menembus matanya sendiri, seolah ingin keluar dari balik cermin. Tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti tawa kecil, datang dari balik kaca. Bukan suara lantang, melainkan tawa serak yang berat, seperti seseorang menahan sakit tapi bahagia di saat yang sama. Lalu, tanpa peringatan, cermin itu retak. KRRRAAKKK. Garis panjang muncul tiba-tiba dari ujung atas ke bawah, seperti tergores kuku panjang dan tajam. Retakan itu bercabang-cabang, membentuk pola aneh seperti tangan yang mencakar dari dalam. Bu Sulastri mundur dengan langkah terhuyung. Ia menabrak meja kecil di belakangnya, membuat botol-botol sabun jatuh ke lantai dan berguling dengan suara berisik. Namun matanya tetap terpaku pada cermin itu. Di sela-sela retakan kaca, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan dirinya di dalam cermin tetap tersenyum, meski ia sekarang tengah gemetar ketakutan. Bahkan bayangan itu mengangkat tangan perlahan, mengusap retakan kaca dari dalam, seperti seekor binatang lapar yang terkurung dan mencari jalan keluar. Udara di ruangan mendadak semakin dingin. Cahaya matahari yang masuk dari jendela terasa redup, seperti ada sesuatu yang menutupinya dari luar. Bu Sulastri mundur terus hingga punggungnya menempel ke pintu. Tangannya gemetar, menggenggam gagang pintu yang dingin seperti es. Lalu dari balik cermin, terdengar suara, lirih tapi jelas. "Sulastri." Suara itu berat, parau, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh tanah. Retakan kaca semakin melebar, perlahan, seolah sebentar lagi akan benar-benar pecah. Dan Bu Sulastri tahu, bila kaca itu pecah, mungkin bukan hanya bayangan yang keluar. Malam kedua datang dengan hujan deras yang tak henti-hentinya mengguyur kota kecil itu. Di luar rumah sakit, angin kencang membuat pepohonan berderit, bayangannya menari di dinding koridor yang remang. Sementara di dalam, suasana ruang jenazah terasa lebih dingin dari biasanya, seolah udara malam menyusup masuk melalui celah-celah tak terlihat. Bu Sulastri kembali berdiri di depan meja memandikan jenazah. Meski tubuhnya lelah, pikirannya masih dihantui oleh bayangan di cermin yang retak siang tadi. Ia bahkan sempat menutup kaca itu dengan kain lusuh sebelum memulai pekerjaannya malam ini, berharap tak lagi melihat senyum aneh dari pantulan dirinya sendiri. Di meja, tubuh seorang perempuan tua sudah terbujur kaku. Wajahnya pucat, jari-jari tangannya kaku mencengkeram kain kafan yang belum terikat sempurna. "Bismillah, semoga malam ini tenang," gumam Bu Sulastri sambil menuangkan air ke tubuh jenazah dengan hati-hati. Namun ketenangan yang ia harapkan hanya bertahan sebentar. Krek, krek,
Suara itu datang dari arah loker pendingin jenazah. Pintu besi nomor 5 berderit perlahan, terbuka sedikit demi sedikit, mengeluarkan bunyi panjang yang menusuk telinga. Bu Sulastri menoleh cepat. Pintu itu terus bergerak, hingga terbuka cukup lebar. Dari dalamnya, udara dingin menusuk keluar, bercampur aroma anyir yang membuat perutnya mual. Lampu neon di atas loker berkedip-kedip, membuat bayangan pintu yang bergerak itu memanjang di lantai, seperti mulut besar yang menganga perlahan. Dengan napas tercekat, Bu Sulastri melangkah pelan mendekat. "Siapa di sana?" tanyanya spontan, meski ia tahu betul bahwa tak ada seorang pun di ruangan ini selain dirinya. Udara di dalam loker terasa begitu dingin hingga uap napas Bu Sulastri terlihat putih ketika ia menghela napas. Di dalam loker, sebuah tubuh tertutup kain kafan terbaring kaku. Namun yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir adalah kain kafan itu bergerak pelan, seolah ada yang menggeliat di bawahnya. Bu Sulastri terpaku, matanya tak berkedip, jantungnya berdegup seperti hendak meloncat keluar dari dada. Gerakan di bawah kain itu semakin jelas, seperti tangan yang mencoba keluar, meraba-raba udara dingin di sekitarnya. Lalu terdengar suara napas berat dari dalam kain kafan, serak dan tersengal, seperti dada yang berjuang mengambil udara. Bu Sulastri mundur beberapa langkah. "Allahu Akbar," bisiknya, suara gemetar. Kain kafan itu kini bergerak lebih cepat, seperti ada yang berusaha bangkit. Bayangan tubuh di bawah kain terlihat mendorong-dorong, kepalanya perlahan terangkat. Lampu di ruangan berkedip lebih cepat, menimbulkan bayangan aneh di dinding, bayangan tubuh yang setengah bangkit di dalam loker, kepala miring tak wajar, gerakannya kaku tapi memaksa. Tiba-tiba, BAMMM. Pintu loker itu menutup sendiri dengan keras. Suara dentumannya bergema ke seluruh ruangan, membuat Bu Sulastri hampir menjerit. Ia mundur cepat, punggungnya membentur meja di belakangnya. Kini ruangan kembali hening. Tapi dari balik pintu loker yang tertutup rapat itu, masih terdengar suara napas berat. Dan kali ini, terdengar pula suara ketukan dari dalam, perlahan tapi ritmis. Tok, 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 seolah sesuatu di dalam sana belum selesai. Malam itu, Bu Sulastri duduk di kursi reyot dekat meja administrasi ruang jenazah. Tubuhnya terasa letih setelah seharian membersihkan ruangan yang penuh debu dan bau anyir. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang sejak 2 malam terakhir semakin menjadi-jadi. Petik 2 titik. Sulastri. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Bu Sulastri membuka mata, menatap sekeliling. Ruangan itu kosong, hanya ada cahaya lampu neon yang redup dan bayangan panjang dari meja yang menempel di dinding. "Siapa?" suaranya bergetar. Tak ada jawaban, tapi suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Petik 2 titik. "Sulastri, tolong aku." Sumber suara itu seolah berasal dari sudut ruangan yang paling gelap, dekat rak tempat kain kafan disimpan. Bu Sulastri menelan ludah, berdiri perlahan. Jantungnya berdetak semakin keras saat ia melangkah pelan ke arah suara itu. Di tengah langkahnya, bisikan lirih itu berubah menjadi suara tangisan, pelan, menyayat hati. Dan tiba-tiba, hihihihihi, suara tawa kecil itu memecah keheningan. Bukan tawa manusia normal, terdengar serak, panjang, seperti keluar dari tenggorokan yang sudah lama membusuk. Lampu neon di atas meja berkelip-kelip. Bayangan di sudut ruangan itu bergeser, meski tak ada seorang pun di sana. Bu Sulastri terpaku, tubuhnya kaku seolah tertahan sesuatu yang tak terlihat. Dari sudut gelap itu, terdengar suara langkah kaki menyeret, pelan, berat, mendekat ke arahnya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari jendela tua di ruang jenazah berdesir pelan,
membawa aroma anyir yang semakin menusuk. Bu Sulastri baru saja menutup catatannya ketika tiba-tiba, semua lampu di rumah sakit padam. Ceklek, suara saklar yang mati diikuti kegelapan pekat membuat seluruh ruangan seolah tertelan ketiadaan. Hanya lampu emergensi berwarna merah redup di ujung lorong yang berkelip-kelip, seolah ikut ketakutan. Di tengah gelap itu, Bu Sulastri bisa merasakan udara berubah, dingin, berat, dan membuat napasnya tercekat. Perlahan, matanya menyesuaikan dengan cahaya minim. Dan di sanalah ia melihatnya. 3 sosok pocong berdiri kaku di sudut ruangan, tak bergerak, hanya diam dengan kain kafan yang basah meneteskan air entah dari mana asalnya. Mereka menunduk, tapi dari sela kain kafan, Bu Sulastri bisa merasakan tatapan kosong itu mengarah langsung padanya. Jantungnya berdegup tak terkendali, ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Lalu, dalam sekejap, bret, lampu rumah sakit menyala kembali. Lorong kembali terang, ruangan kembali normal, sosok-sosok itu hilang. Tapi di lantai, tepat di tempat mereka tadi berdiri, ada jejak air berbentuk tapak kaki basah yang memanjang menuju ruang pendingin jenazah. Pagi itu, suasana rumah sakit masih diliputi rasa resah setelah kejadian listrik padam semalam. Perawat-perawat yang bertugas malam sebelumnya terlihat pucat, sebagian memilih diam, sementara yang lain saling berbisik pelan seolah takut suara mereka terdengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Di lorong menuju ruang penyimpanan mayat, Bu Sulastri berjalan perlahan sambil membawa map data pasien. Langkahnya terhenti begitu melihat sesuatu di lantai, jejak kaki basah, memanjang dari arah pintu masuk hingga menuju ruang penyimpanan mayat. Yang membuat bulu kuduknya meremang adalah bentuk jejaknya, bukan seperti kaki manusia normal, melainkan lebih panjang, kurus, dan jari-jari kakinya seolah menempel erat di lantai, meninggalkan bekas air yang berbau anyir. Beberapa perawat ikut memperhatikan, siapa yang masuk pagi-pagi begini? Lantai ini kan baru dipel, gumam salah satu perawat dengan wajah tegang. Jejak itu berhenti tepat di depan cermin retak yang tergantung di dinding tua dekat ruang jenazah. Retakan di cermin itu membentuk pola aneh, menyerupai wajah seseorang yang sedang menjerit. Saat semua orang terdiam, Bu Sulastri merasa seperti ada yang menatap dari balik cermin. Sekilas, ia melihat bayangan seorang perempuan berambut panjang, wajahnya pucat dengan mata kosong, berdiri di balik pantulan cermin itu. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang, menyisakan cermin retak yang memantulkan wajahnya sendiri yang ketakutan. Seolah sesuatu masuk ke dalam sana, bisik salah seorang perawat, suaranya hampir tak terdengar. Malam itu, lorong rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya. Hanya suara langkah Bu Sulastri yang terdengar, beradu dengan lantai yang dingin. Ia membawa catatan pemeriksaan untuk disimpan di ruang administrasi, tapi perasaannya sejak tadi tidak enak. Di ujung lorong, lampu neon berpendar redup, sebagian berkedip pelan, menambah kesan mencekam. Lalu matanya menangkap sesuatu, bayangan tinggi berjubah hitam, berdiri kaku menatap pintu ruang jenazah. Wajahnya tak terlihat, hanya jubah panjang yang bergerak sedikit seolah diterpa angin, padahal lorong itu benar-benar sunyi dan tak ada celah udara sama sekali. Sosok itu melangkah perlahan, tanpa suara. Setiap gerakannya terasa begitu dingin, seperti merayap ke tulang belakang Bu Sulastri. Ia tak bisa bergerak, tubuhnya kaku menatap pemandangan itu. Sosok itu berhenti di depan pintu besi ruang pendingin mayat. Tanpa menyentuh gagang pintu, daun pintu yang berat itu terbuka sendiri dengan suara berdecit panjang. Sosok berjubah hitam itu menghilang ke dalamnya, dan pintu tertutup perlahan di belakangnya. Bu Sulastri mengumpulkan keberanian, melangkah maju mendekati pintu yang kini tertutup rapat. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk keluar dari sela-sela pintu,
dan samar-samar terdengar suara lirih, seperti bisikan, atau mungkin suara orang berdoa dengan nada terbalik. Tangannya terulur, hampir menyentuh gagang pintu besi itu. Tapi sebelum sempat membukanya, suara gedebuk keras dari dalam membuatnya mundur beberapa langkah. Sesuatu di dalam sana bergerak. Pagi itu, ruang jenazah rumah sakit dipenuhi aroma menyengat formalin yang biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Bu Sulastri, petugas lama yang sudah terbiasa dengan kematian, merasakan bulu kuduknya meremang ketika membuka pintu besi ruang pendingin. Jenazah bernama Arman, korban kecelakaan semalam, seharusnya terbujur kaku di atas ranjang besi, terbungkus kain kafan putih rapi. Namun kini, posisi tubuhnya berubah. Kain kafan yang semula menutupi wajahnya terbuka separuh, memperlihatkan senyum tipis yang mencekam di wajah pucatnya. Lebih mengerikan lagi, tangan jenazah itu kini terlipat di dada, seolah sedang memeluk dirinya sendiri, padahal semalam Bu Sulastri sendiri yang mengikatnya rapat. Siapa yang mengubah ini? Suara Bu Sulastri bergetar, matanya menatap ke sekeliling ruangan. Tidak ada jawaban, hanya suara tetesan air dari AC yang bocor di sudut ruangan, jatuh perlahan ke lantai dingin. Pak Budi, petugas keamanan, mencoba bercanda untuk meredakan ketegangan. Mungkin ada tikus lewat, Bu, katanya sambil tersenyum kaku. Tapi tatapannya terpaku pada bibir jenazah yang seakan-akan tersenyum lebih lebar setiap ia menoleh. Di sudut ruangan, sebuah cermin retak, cermin yang kemarin menjadi akhir dari jejak kaki basah, bergetar pelan, meski tidak ada angin sama sekali. Bu Sulastri merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mayat yang bergerak. Seolah-olah ada yang bangkit dari balik kematian, dan ini baru permulaan. Bu Sulastri mempercepat langkahnya. Suara sepatu haknya bergema di dinding lorong rumah sakit yang dingin. Lampu-lampu neon di atasnya berpendar redup, beberapa berkelip seperti hampir padam. Ia menatap lurus ke depan, melihat perawat berseragam putih berjalan di kejauhan. Namun, ada sesuatu yang janggal, langkah perawat itu meluncur begitu saja, tanpa suara, tanpa menyentuh lantai. Lorong terasa semakin panjang, seperti memanjang setiap kali Bu Sulastri melangkah. Dinding yang biasanya dipenuhi poster kesehatan kini tampak kosong, hanya cat putih pucat yang memantulkan bayangan dirinya sendiri. Udara semakin dingin, hingga napasnya mulai terlihat seperti asap tipis di udara. "Permisi, suster," panggil Bu Sulastri, suaranya terdengar bergetar. Perawat itu berhenti sejenak, kepalanya berputar perlahan ke arah Bu Sulastri, terlalu perlahan, hingga wajahnya terlihat jelas. Bukan wajah manusia, mata perawat itu hitam pekat, seperti lubang kosong tanpa dasar. Mulutnya menyunggingkan senyum lebar, terlalu lebar hingga hampir membelah pipinya. Lampu lorong berkelip keras. Saat cahaya menyala kembali, sosok itu hilang. Bu Sulastri terdiam, napasnya tersengal. Di ujung lorong, pintu keluar rumah sakit yang biasanya terlihat kini tak ada. Hanya kegelapan yang menunggu. Lorong itu benar-benar tak berujung. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki pelan, cek, 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 seperti seseorang menyeret kakinya mendekat. Suara ketukan itu terdengar lirih, seperti seseorang memohon untuk dikeluarkan. Tok, 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 suaranya teratur, pelan tapi memaksa, hingga menggema di ruang jenazah yang sepi. Bu Sulastri, yang saat itu sedang merapikan catatan, berhenti sejenak. Matanya menatap ke arah loker jenazah bernomor 7 yang pintunya sedikit bergetar. Napasnya tercekat, ia yakin betul, loker itu sedang kosong. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. Ketukan dari dalam semakin kencang, seperti ada tangan yang memukul-mukul dinding logam dari dalam. Tangannya yang dingin meraih pegangan pintu loker. Suara ketukan itu berhenti tiba-tiba,
membuat suasana makin mencekam. Perlahan ia menarik pintunya. Di dalam, tidak ada mayat. Hanya selembar kain kafan basah dengan bercak darah yang sudah mengering. Bau anyir menusuk hidung, yang membuatnya merinding. Kain kafan itu seperti baru saja digunakan. Tiba-tiba, dari balik kain itu, terdengar suara lirih berbisik, nyaris tak terdengar, "Bukakan, bukakan aku." Bu Sulastri menjerit kecil, langkahnya mundur terburu-buru hingga hampir jatuh. Saat ia menoleh ke belakang, pintu ruang jenazah berderit tertutup dengan sendirinya, meninggalkan Bu Sulastri terkunci bersama loker-loker yang mulai bergetar satu persatu. Malam itu, rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu lorong meredup seolah kehabisan daya, meninggalkan bayangan panjang di setiap sudut. Bu Sulastri, yang seharusnya sudah pulang sejak sore, terpaksa lembur karena laporan administrasi yang menumpuk. Petugas keamanan, Pak Jaya, sempat bercerita padanya saat ronda malam. "Kalau Bu berani, coba deh lewat ruang jenazah tengah malam. Katanya ada orang berjubah hitam yang suka ritual di sana. Saya sendiri sudah lihat sekali, tapi, ya, saya pura-pura nggak tahu saja." Awalnya Bu Sulastri mengira itu hanya cerita bumbu malam supaya suasana makin mencekam. Tapi rasa penasaran perlahan menumbuhkan keberanian yang aneh dalam dirinya. Tepat pukul 12:05, langkah Bu Sulastri membawanya ke ruang jenazah. Dari celah pintu, ia melihat asap tipis mengepul. Bau dupa bercampur dengan anyir darah menguar menusuk hidung. Di tengah ruangan, seorang pria berjubah hitam duduk bersila. Di sekelilingnya ada 7 lilin yang menyala dengan cahaya bergetar, seperti takut pada sesuatu yang tak kasat mata. Suara doa lirih terdengar, namun bukan bahasa yang Bu Sulastri kenal. Kata-kata itu seperti bisikan dari dasar sumur, berat dan menggema, membuat bulu kuduknya meremang. Lalu sesuatu membuatnya hampir menjerit. Di atas meja besi tempat jenazah biasanya dibaringkan, ada sosok tubuh tertutup kain kafan. Kain itu perlahan bergerak, seperti ada yang bernapas di bawahnya. Pria berjubah hitam itu kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi, melantunkan doa dengan suara meninggi. Lilin-lilin bergetar hebat, dan tiba-tiba, kain kafan di atas meja itu melorot, menampakkan wajah jenazah yang sama sekali tidak kaku. Matanya terbuka. Bu Sulastri mundur perlahan, tapi lantai rumah sakit malam itu seolah memerangkap langkahnya. Malam itu, suasana di ruang jenazah terasa semakin mencekam. Lampu-lampu neon yang biasanya terang mulai berkelip redup, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti udara. Bu Sulastri yang sedang membereskan berkas pasien dikejutkan oleh suara berderak di atas plafon, seperti langkah kaki yang berat, tetapi cepat dan tidak beraturan. Jantungnya berdegup kencang. Dengan perlahan, ia mendongak ke atas. Tepat di atas plafon yang sudah kusam, terlihat bayangan hitam merangkak dengan gerakan tak wajar. Tubuh itu seperti menempel terbalik di langit-langit, merayap cepat dari satu ujung ke ujung lain, suaranya berdesis lirih seperti napas orang sekarat. Saat bayangan itu mendekat, Bu Sulastri bisa melihat bentuk tangan panjang dan kurus dengan jari-jari yang tak proporsional, bergerak liar seolah mencari sesuatu. Tubuhnya kaku, tak bisa bersuara. Bayangan itu berhenti tepat di atasnya, kemudian kepalanya menoleh perlahan ke bawah. Dua mata merah menyala menatap tajam, diiringi suara napas berat yang menggema di ruangan. Tanpa peringatan, plafon di sudut ruangan retak. Debu beterbangan, dan terdengar suara cekikikan rendah, seakan-akan sesuatu di atas sana sedang menertawakan ketakutan Bu Sulastri. Malam itu, ia sadar bahwa rumah sakit ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih kelam dari sekadar cerita hantu. Malam itu, ruang jenazah mendadak dipenuhi aroma melati yang menyengat. Semula Bu Sulastri mengira ada keluarga jenazah yang meletakkan bunga di ruangan,
tapi tak ada seorang pun di sana. Aroma harum itu semakin pekat, bercampur dengan bau anyir darah dan busuk yang menusuk hidung, membuat bulu kuduknya meremang. Sumbernya ternyata dari jenazah terakhir yang baru saja datang malam itu. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang masih basah, bercak darah tampak mengering di beberapa bagian. Entah kenapa, hawa di ruangan itu berubah mencekam, seperti ada puluhan mata yang mengintip dari balik tirai kain kafan. Dengan tangan gemetar, Bu Sulastri membuka kain kafan di bagian wajah. Saat kain itu tersingkap, jantungnya serasa berhenti berdetak. Wajah jenazah itu pucat membiru, bibirnya menghitam, tapi yang membuat darahnya berdesir adalah tatapan matanya, terbuka lebar, memandang lurus ke arah Bu Sulastri, seolah ia masih hidup dan tahu siapa yang ada di depannya. Di saat yang sama, suara ketukan pelan dari loker-loker kosong kembali terdengar, kali ini lebih keras, seakan ikut merespons. Malam itu rumah sakit hampir senyap. Hanya suara detik jam dinding dan sesekali langkah petugas jaga yang terdengar samar. Bu Sulastri yang sedang berjalan di koridor menuju ruang jenazah tiba-tiba melihat seorang perawat lewat perlahan. Gaunnya putih bersih, topi perawat menutupi sebagian rambutnya, namun langkahnya terlalu sunyi, seolah tidak menginjak lantai sama sekali. Awalnya Bu Sulastri hanya mengira itu perawat biasa yang sedang berjaga malam. Tapi ketika perawat itu menoleh, jantung Bu Sulastri serasa berhenti. Wajah perawat itu rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, hanya kulit pucat membentang seperti topeng kosong. Bu Sulastri mundur satu langkah, tangannya gemetar memegang dinding. Perawat itu berhenti di ujung koridor, tubuhnya kaku. Lalu, perlahan tapi pasti, ia memutar kepalanya 180 derajat tanpa suara, menatap Bu Sulastri dengan wajah kosong itu, sebelum tiba-tiba menghilang di udara. Suara lirih tangisan bayi terdengar dari arah ruang jenazah, membuat bulu kuduk Bu Sulastri semakin berdiri. Di ruang kecil penuh berkas usang dan bau debu yang menyesakkan, Bu Sulastri duduk di hadapan Pak Wardi, seorang petugas kebersihan tua yang sudah bekerja di rumah sakit itu selama puluhan tahun. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya sayu, tapi di balik itu tersimpan sesuatu, sebuah rahasia yang selama ini ia pendam. Bu Sulastri, suara Pak Wardi bergetar pelan. Banyak orang di sini tak tahu, rumah sakit ini, dulu bukan rumah sakit. Bu Sulastri menatapnya penuh tanya. Maksud Bapak? Pak Wardi menarik napas panjang. Di tahun 60-an, di tanah ini pernah terjadi wabah mematikan. Ratusan orang meninggal dalam waktu singkat. Mayat-mayat dikuburkan di sini, tergesa-gesa, tanpa doa, tanpa nisan. Semuanya hanya demi mencegah penyakit menyebar. Bu Sulastri merinding. Potongan-potongan aneh yang ia alami beberapa minggu terakhir kini mulai tersusun dalam pikirannya. Bayangan di plafon, perawat tanpa wajah, aroma melati bercampur busuk, semuanya mungkin bukan kebetulan. Pak Wardi melanjutkan, suaranya makin berat, ketika pemerintah membangun rumah sakit di atas tanah ini. Banyak pekerja bangunan sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Ada yang melihat bayangan di dinding, ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab. Sejak itu, sudah banyak cerita serupa, tapi orang-orang memilih diam. Mereka takut dianggap gila, jadi, semua kejadian itu karena arwah-arwah korban wabah. Bu Sulastri bertanya lirih. Pak Wardi mengangguk perlahan. Arwah yang tak pernah tenang, Bu. Mereka marah, karena mereka mati tanpa penghormatan. Saat itu, suara ketukan keras terdengar dari langit-langit di atas mereka, 3 kali, teratur. Bu Sulastri dan Pak Wardi saling berpandangan. Pak Wardi berbisik pelan, hampir seperti takut sesuatu mendengar. Mereka tahu, kita sedang membicarakan mereka. Malam itu,
Bu Sulastri sedang memeriksa dokumen jenazah terakhir di ruang jenazah. Ia sudah mulai merasa lelah, tetapi langkahnya terasa berat untuk pulang. Saat hendak keluar, pintu besi ruang jenazah yang biasanya mudah dibuka, terkunci dari luar. "Hah, kok bisa terkunci sendiri?" gumamnya sambil menarik pegangan pintu. Tapi pintu tetap diam, tak bergeming sama sekali. Lampu neon di atas kepala berkedip-kedip, sesekali memancarkan cahaya kuning yang temaram. Bayangan Bu Sulastri menari di dinding, memanjang dan memutar seolah menertawakannya. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari lorong di luar, driet, driet, perlahan mendekat ke pintu. Jantung Bu Sulastri berdegup kencang, napasnya memburu. Ketukan terdengar di pintu besi, pertama pelan, kemudian semakin keras. Bam, bam, bam. Seperti ada sesuatu yang memaksa untuk masuk, mengoyak batas besi dan kayu. Bu Sulastri mundur beberapa langkah, menempel di dinding. Di matanya, bayangan panjang muncul dari celah pintu, bergerak seperti ular raksasa yang siap menelan ruang sempit itu. Suara napas berat terdengar di sekelilingnya. Sekali lagi ketukan keras menggema. Hatinya berteriak dalam diam. Ia tahu, apapun yang ada di luar pintu itu bukan manusia. Dan malam ini, sepertinya, ruang jenazah tidak akan lagi menjadi tempat yang aman. Malam itu, ruang jenazah terasa berbeda dari sebelumnya. Lampu neon berkedip-kedip liar, sesekali memancarkan cahaya kuning yang mengaburkan bayangan. Udara menjadi dingin, menusuk tulang, membuat napas Bu Sulastri tampak seperti asap tipis yang mengambang di udara. Tiba-tiba, suara bisikan muncul dari setiap sudut ruangan. "Sulastri, Sulastri," suara itu berlapis-lapis, saling bersahutan, membuat kepala Bu Sulastri terasa berputar. Di tengah ruangan, kain kafan yang menutupi jenazah bergerak sendiri. Mata jenazah terbuka, menatap lurus ke arahnya, bibirnya tersenyum menyeramkan. Dari sudut lain, bayangan di plafon merangkak cepat, lengan panjangnya menjulur turun seolah ingin meraih tubuhnya. Tak jauh dari sana, sosok berjubah hitam muncul kembali, duduk bersila di tengah lilin-lilin menyala. Tubuhnya tak bergerak, tapi gerakannya menimbulkan arus hawa dingin yang menyelimuti seluruh ruangan. Dari tangannya keluar asap tipis berwarna gelap, menyelimuti jenazah di atas meja. Tiba-tiba, 3 sosok pocong berdiri di sudut, kaku namun mengerikan. Kain kafan mereka basah, meneteskan cairan yang berbau anyir, dan tatapan kosong mereka seakan menilai setiap gerakan Bu Sulastri. Ruang jenazah mulai terasa berputar, dinding tampak memanjang tak berujung. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Semua fenomena itu muncul bersamaan, suara tangisan, tawa serak, bayangan yang merayap, aroma melati bercampur darah, dan suara ritual dari sosok berjubah hitam. Bu Sulastri merasakan tekanan di dadanya, seakan-akan seluruh energi gelap rumah sakit itu tertumpu padanya. Ia tahu malam ini, tidak ada jalan mundur. Semua misteri yang selama ini menghantuinya kini menuntut konfrontasi, dan ia berdiri sendiri, di tengah puncak teror yang paling mencekam. Ruang jenazah yang sebelumnya penuh dengan bisikan, bayangan merayap, pocong, dan sosok berjubah hitam kini terasa lebih menekan. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, napas Bu Sulastri memburu, dan jantungnya berdegup seolah ingin meledak. Dengan tangan gemetar, ia menunduk di depan jenazah di tengah ruangan. Suaranya gemetar, tetapi ia memaksa untuk membaca doa, kata demi kata, meskipun lidahnya terasa kaku. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, lindungilah kami dari gangguan makhluk-Mu yang tidak terlihat. Setiap kata yang diucapkannya terasa menembus kegelapan, dan lambat laun, suara bisikan mulai meredup. Bayangan di plafon perlahan turun, lalu memudar. Sosok berjubah hitam berdiri kaku beberapa saat sebelum menghilang dalam asap gelap.
Pocong-pocong yang menatap kosong itu perlahan melangkah mundur, lalu lenyap seakan tertelan lantai dingin. Meski semua sosok menyeramkan memudar, bau anyir dan busuk tetap menggantung di udara, pekat dan menempel di kulit Bu Sulastri. Ia menarik napas panjang, menutup mata sejenak, merasakan tubuhnya gemetar hebat. Doa itu telah menciptakan jarak, memberi perlindungan, meski rumah sakit itu masih menyimpan misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Malam itu, Bu Sulastri menyadari satu hal, kekuatan spiritualnya adalah satu-satunya senjata melawan kegelapan yang menunggu di setiap sudut. Rumah sakit kembali seperti semula. Lampu-lampu yang tadi berkedip kini menyala stabil. Suara mesin-mesin medis kembali berdengung pelan, seolah tidak pernah ada teriakan atau suara langkah berat yang menghantui lorong-lorong malam itu. Para petugas medis yang tadi ketakutan mulai beraktivitas kembali. Mereka mengira semua sudah berakhir. Beberapa bahkan tertawa kecil, mencoba mengusir rasa takut yang masih menempel di dada. Namun Bu Sulastri berdiri kaku di depan ruang jenazah. Wajahnya pucat, tangan masih gemetar memegang kunci yang dingin bagai es. Ia menatap lorong panjang di depannya, lorong yang tadi penuh suara langkah dan bisikan aneh. Hening, terlalu hening. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar, tapi di balik kesunyian itu, Bu Sulastri merasa ada sesuatu yang tak kasat mata tengah mengawasinya. Seperti tatapan tajam dari sudut gelap ruangan, menembus hingga ke tulang belakangnya. Ketika ia melangkah perlahan menuju ruang perawat, angin dingin tiba-tiba berhembus dari lorong kosong. Tirai-tirai di dekat jendela berayun pelan. Lampu di ujung lorong kembali berkedip sekali, dua kali, lalu mati total. Bu Sulastri berhenti melangkah. Dari kegelapan itu, terdengar suara, samar, berat, seperti napas seseorang. Seolah semua teror tadi hanya berhenti untuk menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Malam itu, rumah sakit telah sepi. Hanya suara langkah Bu Sulastri yang terdengar saat ia berjalan menuju pintu keluar ruang jenazah. Setiap detik terasa menegangkan, seolah lorong yang panjang dan dingin itu menunggu untuk menelan siapapun yang berani melintasinya. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan dari salah satu loker yang tertutup rapat. Tok, 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 suaranya lembut, hampir seperti detak jantung yang tertahan. Bu Sulastri berhenti, menatap loker itu dengan napas tertahan. Ketukan itu semakin keras, berulang-ulang kali, seolah ada yang memaksa untuk keluar. Dan kemudian terdengar suara lirih, memanggil namanya. Sulastri, Sulastri. Tangan Bu Sulastri gemetar saat ia melangkah mendekat. Seluruh tubuhnya tegang, kulitnya merinding, dan udara di sekitarnya terasa semakin dingin, pekat, dan menyesakkan. Ia tahu, apapun yang ada di dalam loker itu bukanlah jenazah biasa. Semua teror yang dialaminya selama berbulan-bulan, semua bisikan, bayangan, pocong, dan sosok berjubah hitam, semuanya hanyalah permulaan. Ketukan ini adalah pengingat, bahwa kengerian itu belum benar-benar berakhir. Meski tangannya terulur ke gagang loker, ia merasa ada kekuatan yang menahan. Sebuah energi gelap, yang memaksa Bu Sulastri menyadari bahwa malam ini, dan mungkin malam-malam berikutnya, rumah sakit ini akan selalu menjadi saksi dari arwah-arwah yang tak pernah tenang. Lampu ruang jenazah berkedip untuk terakhir kalinya, menyorot loker itu sekejap, sebelum kembali gelap total.